Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati Rohayu, mahasiswa PPG Prajabatan Golongan 1 Universitas Hamzah Wadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain instruksional dengan model pembelajaran literatur circle. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang desain instruksional. Desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu literatur circle. Literatur circle adalah model pembelajaran yang menekankan pada keterampilan membaca dan meningkatkan keterampilan berdiskusi dengan istilah lain seperti klub membaca. Peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu berkumpul di sekitar buku yang telah dipilih sebelumnya untuk berbagi interpretasi, sudut pandang, dan pemikiran. Nah, kegiatan literatur circle ini termasuk membaca di dalam hati, mencatat, dan membuat jurnal. Oke, langsung saja. Berikut adalah desain instruksional yang telah saya rancang dengan mode pembelajaran literatur circle, di mana memuat yang pertama yaitu informasi umum, yaitu sekolah yang dituju SMAN 2 Selong dengan mata pelajaran fisika, kelas 10 semester kedua, dan materi pokok yaitu pencemaran lingkungan, pertemuan pertama, dan alokasi waktu selama 2 kali 40 menit. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang dianalisis pada fase F yaitu pada kelas 10, dan mana peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Setelah menganalisis capaian pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari tentang pencemaran lingkungan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan di sekitar. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas manusia akibat pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menciptakan solusi untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu alat atau media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, alat yang dibutuhkan diantaranya smartphone, laptop, dan buku fisika kelas 10. Sedangkan media yang dibutuhkan yaitu Google Classroom, YouTube, LCD, dan media-media penunjang lainnya. Tahap dan prosedur pembelajaran. Pada kegiatan awal dalam tahap prosedur pembelajaran, yang pertama yaitu guru mempersiapkan kelas, di mana guru memperhatikan kebersihan dan kerapian peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Yaitu di sini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu guru bersama peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan absensi kehadiran. Kemudian selanjutnya guru memberikan atau menampilkan video tentang keadaan lingkungan dan peserta didik diharapkan mampu mengamati video tersebut. Sebagai persepsi yang digambarkan tentang berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Seperti selama perjalanan dari rumah ke sekolah, hal apa saja yang kalian lihat di sebelah kiri dan kanan? Yaitu sebutkan daerah di sekitar yang belum tercemar dan sudah tercemar, apakah perbedaannya,
apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan mengapa perlu menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, yang terakhir, pada kegiatan awal ini juga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu tahap dan prosedur pembelajaran pada kegiatan inti. Dalam memilih bahan bacaan, yang pertama guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses bahan bacaan di dalam Google Classroom. Kemudian yang ketiga, guru membagikan peran kepada masing-masing anggota kelompok. Nah, di mana pembagian peran ini meliputi yang pertama ada yang sebagai discussion direction. Nah, yang berperan di sini sebagai discussion direction, di mana dia membuat daftar pertanyaan yang akan didiskusikan mengenai bagian dari bacaan yang akan dibaca. Kemudian selanjutnya ada juga yang berperan sebagai konektor. Nah, di mana ia dapat menghubungkan antara kejadian-kejadian, pesan ataupun alur yang dibaca di dalam bacaan tersebut dengan kehidupan dunia nyata. Kemudian selanjutnya ada yang berperan sebagai vocabulary enricher, di mana ia mencari dan mencatat makna frase yang penting dan menarik di dalam bacaannya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang berperan juga sebagai ilustrator, di mana ia membuat gambar atau sketsa mengenai salah satu momen di dalam bacaannya. Nah, yang terakhir ada juga yang berperan sebagai summarizer, di mana ia membuat ringkasan dari bacaan yang mencakup ide pokok, kejadian penting, serta aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bacaan yang berkaitan tentang topik yang dibahas. Oke, selanjutnya, setelah peserta didik memahami peran-peran yang ada di dalam satu kelompok, nah kemudian mereka menentukan bahan bacaannya berdasarkan topik yang disediakan oleh guru. Nah, di mana topik-topiknya itu yang pertama untuk kelompok pertama yaitu membahas pencemaran pada air. Nah, untuk kelompok kedua mereka membahas tentang pencemaran tanah, kelompok ketiga membahas tentang pencemaran pada udara, dan kelompok keempat membahas pencemaran pada suara. Nah, yang memilih bahan bacaan atau pokok yang sama, mereka berada di dalam satu kelompok yang sama. Nah, contohnya misalnya peserta didik A dan B memilih bahan bacaan dengan topik pencemaran pada air, berarti mereka berada di dalam satu kelompok yang sama. Setelah peserta didik mendapatkan kelompoknya dengan topik bahasan yang sama, maka mereka melakukan diskusi. Nah, di mana diskusi ini yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi intisari konsep dari materi pembelajaran dari bahan bacaan yang disajikan di dalam bentuk rangkuman. Kemudian peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi pencemaran lingkungan sesuai peran dan memanfaatkan Google Classroom dan bahan bacaan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya guru dapat memonitor keaktifan setiap peserta didik dan memperhatikan setiap komentar yang ditulis peserta didik selama sesi diskusi berlangsung. Nah, kemudian guru juga dapat memberikan bimbingan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan di dalam diskusinya. Nah, guru juga dapat melakukan penilaian kerjasama selama proses diskusi berlangsung. Dan yang terakhir, peserta didik setelah mereka melakukan diskusi, mereka dapat membuat tulisan reflektif, yakni laporan hasil diskusinya tentang pencemaran lingkungan dan mengunggahnya di dalam Google Classroom. Oke, setelah sesi diskusi berlangsung, maka akan pada kegiatan inti ada sesi presentasi dan umpan balik. Nah, di mana masing-masing kelompok melaporkan hasil temuannya di depan kelas atau ruang pembelajaran. Nah, kemudian kelompok lainnya menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian guru juga dapat memberikan penilaian hasil presentasi dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil presentasi dari kelompok peserta didik. Pada kegiatan akhir, tahap dan prosedur pembelajaran, yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik juga memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajarinya. Nah, yang terakhir yaitu guru menyampaikan juga materi atau pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas.
Baiklah, itulah penjelasan tentang desain instruksional dengan model pembelajaran literatur circle. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.